Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudalana bil ijabati ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi muni rusydi wa tarzuquni ilmal yaqini wafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tamdu Runi fi kulli halin wa lamhatin tunanji biha min hauli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashra li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaddiqum bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min nasin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudalana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an wa zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina
ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tatuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah izinkan kita berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka melaksanakan keistiqomahan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menggapai keridhaannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Kita akan lanjutkan kajian pelajaran kita yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Kita lanjutkan wasiat beliau yang ke-77 yaitu tarbiyatul abna, ya, masalah pendidikan anak kata beliau. Ya, beliau mewasiati kepada kita, menasihati kepada kita untuk baik-baik di dalam memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena anak itu adalah aset yang mahal, ya, jangan disia-siakan. Kenapa? Karena dari anak itulah salah satu nanti yang bisa menjadikan pahala kita terus bisa mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi kalau bagus pendidikan kita kepada anak kita, kita meninggal dunia, mestinya kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan pahala, tapi berkat pendidikan yang bagus tadi, alhamdulillah alhamdulillah, nanti pahala itu akan tetap mengalir melalui jalur anak kita dari beberapa hal. Boleh jadi itu karena doanya, ya, dari doa itu kan doa kebaikan-kebaikan untuk kita atau doa ampunan. Atau boleh jadi anak kita bersedekah lalu pahalanya dihadiahkannya kepada kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka benar sekali beliau menyuruh kita bagus-bagus mendidik anak. Wala yada'ahu yaqulu wa yaf'alu illal maliha al-mustahsana.
Di antaranya lagi adalah hendaklah kedua orang tuanya, ya kita nih maksudnya orang tua anak kita, itu tidak membiarkan anak kita itu baik dalam masalah perkataan atau perbuatan kecuali yang dia ucapkan atau yang dia perbuat adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang baik. Nah, jadi kita betul-betul disuruh mengontrol apa perkataan dan perbuatan anak kita. Sekira-kira yang dia katakan, dia ucapkan, dia perbuat itu sudah dianggap manis, sudah dianggap baik, ya tentu menurut pandangan syariat. Nah maka didukung, ya disupport, dipuji begitu. Nah tapi kalau kita saksikan anak kita itu, mohon maaf lahir batin ya, karena mungkin pergaulan kawannya, tahu-tahu dia mengeluarkan kata-kata yang tak bagus, semacam cacian atau makian, ya. Nah, itu langsung cepat ditegur, seakan-akan begitu. Langsung cepat diluruskan supaya dia terkontrol gitu, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti mendarah daging jadi kebiasaan sampai ke tuha-tuha, ya. Nah, cepat ditegur. Begitu juga perbuatan. Nah, perbuatan apa saja yang kita tahu sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita di setiap hadir ke majelis, itu kan pasti kita tahu mana akhlak-akhlak yang mulia. Tangan apa, misalnya anak kita berbuat makan pakai tangan kiri, nah cepat ditegur supaya disuruh memindahkan dengan tangan kanan, ibaratnya seperti itu. Itu kan termasuk kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sholat lagi main-main, kan bisa aja anak sholat ditegur, nah, supaya jangan main-main. Jadi apa saja cepat diluruskan. Kenapa? Liyaqa'a nash'uhu ala dzalik. Nah, supaya anak ini nanti tumbuhnya terus seperti itu. Artinya terus berada di dalam kebaikan, baik dari sisi ucapan tadi maupun dari sisi perbuatan, ya. Nah, masuk ke rumah nyelonong aja misalnya. Nah, kita pelan, mana salamnya, istilah gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana qul huwallahnya. Nah, dilatih itu. Anak disuruh baca qul huwahad di setiap masuk ke dalam rumah. Karena itu termasuk amalan pelancar rezeki. Nah, kalau dari kecil dia terbiasa setiap masuk rumah qul huwallahu ahad, setiap masuk rumah qul huwallahu ahad. Insyaallah bihaulillah wa quwwati menjadikan rumah itu berkah sekaligus melancarkan datangnya rezeki. Ya. Nah, supaya dia tadi apa, tumbuh dimanapun dia berada, macam itulah yang dia perbuat. Kenapa? Ya tuntunan dari halus. Wa yarsakhu fihi ta'awudul adati al-hasanah. Ya. Dan juga tancapkan atau tanamkan kepada anak kita itu supaya dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sudah menjadi karakter kata orang, sudah menjadi tabiat atau sifatnya. Ya. Fayatayassaru alaihi al-amalu bidzalika fi kibarihi. Nah, maka tadi kalau sudah ditancapkan sejak kecil perilaku-perilaku baik itu, maka nanti kalau dia sudah besar itu akan mudah dia mengerjakannya. Nah, betul ya tuh, mudah dia akan mengerjakannya sendiri. Fa innal khaira adatun, karena sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu butuh kebiasaan. Nah, betul ya, sesuatu yang harus dibiasakan. Wa aktsaru wadhaifi hadzal hini min hadzal umur, dan memang pembentukan karakter itu memang dimulai dari usia seperti itu, dari usia kecil, ya. Ya ta'allaqu al-qiyamu biha bil aba'i wal auliya, dan itu sangat berhubungan sekali untuk bisa membentuk karakter itu dengan orang tua atau wali-walinya, orang-orang yang ngurusi dia, si anak kecil ini. Jadi seakan-akan pembentukan karakter itu harus dicontohkan oleh oleh bapak, mamanya atau walinya. Ya, siapakah yang mengurusnya itu? Nah, makanya kan kita lihat
perilaku anak-anak itu biasa paling kuat mencontoh abah mama atau walinya. Kenapa harus ada wali? Kadang-kadang memang kebanyakan orang tua ini bisa repot, ya, abah kerja, mama kadang-kadang bisa kerja juga, akhirnya si anak tuh ditinggal sendirian atau dikawal tapi dengan pembantu. Nah, pembantu tadi itu walinya tuh maksudnya, karena dia paling sering berkumpul sama si pembantu itu, mesti karakter pembantu tuh nanti akan melekat kepada anak tuh tadi. Maka dicarikan yang bagus-bagus. Nah, kita pun sebagai orang tua tentu harus mencontohkan yang bagus-bagus semampu kita. Nah, wa minal muhimmi hifdzus sabiy minas sibyani alladzina laisu min auladi ahlil khair wala minal magharisit thayyibah. Termasuk perkara yang penting pula, kata beliau di Al-Imam Al-Habib Zain, termasuk perkara yang juga sangat penting, yaitu menjaga anak kita dari bergaul dengan anak-anak yang tidak baik. Nah, betul ya, almaru ala dini khalilih, ya kan? Seseorang itu biasa agamanya tergantung kepada siapa kawannya. Nah, coba kalau anak kita bagus, kita didik di rumah, tapi kumpulannya pula rupanya dia punya geng, ya, dia punya kawan, anaknya perokok misalnya. Nah, itu jangan heran kalau anak-anak kita masih akan terpalit, ya, terpalit sama gengnya itu. Nah, anak kita pendiam, punya kawan pemandir, itu masih nanti anak kita akan jadi pemandir, ya, sibuk main aja. Nah, tapi coba kalau kumpulannya itu baik-baik, dan untuk sementara ini kan kita pasti menyimpulkan akan susah membentuk karakter anak kita kalau dia punya kawan-kawan di luar rumah tadi itu. Tapi kalau kita, ya mohon maaf lahir batin ya, istilahnya tuh kalau kita masukkan ke lingkungan yang baik seperti pondok pesantren, nah insya Allah bihaulillah wa quwwatih dia akan terbentuk sebagaimana didikan pondok pesantren yang biasanya memang ada bahasa melakukan kedisiplinan, ya, biasa seperti itu. Saya melihat watak anak saya aja lah, ya, anak saya itu waktu sebelum mondok, wah, kalau disuruh sembahyang nih payah lah minta ampun, payah, ya. Nah, jangan dikira anak ustadz, anak kiai, anak tuan guru masih mudah, belum tentu. Sholat dahulu sudah pernah kita bahas, itu memang pertolongan Allah Ta'ala, ya. Jangankan anak, ustadz, tuan guru, kiai sendiri pun kalau sudah wayahnya masuk waktu sholat, itu bisa kadang diuji, dicoba dengan rasa malas, ya, rasa berat, ya, rasa payah, ya, dengan berbagai macam alasan yang ujung-ujungnya itu bisa dari sembahyang, ya, atau walaupun bisa sembahyang kadang-kadang tertunda-tunda. Nah, cuman tadi berkat pertolongan Allah akhirnya kita dimudahkan untuk melakukan ibadah itu. Nah, ya coba Bapak dan Ibu rasakan sendiri aja dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita di sini saya berbaik sangka orangnya insya Allah orang-orang yang istiqomah, ya, mengerjakan sholat insya Allah bihaulillah wa quwwatih. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu pun masih akan merasakan satu waktu itu bawaannya malas nih, ya, bawaannya berat. Nah, itu memang sudah seperti itu sunnatullahnya. Jadi ada mujahadahnya, ada perangnya melawan hawa nafsu maupun melawan godaan syaitan. Tapi alhamdulillah terus berhasil kita kerjakan, walaupun terseok-seok, ya, walaupun harus bahasanya tuh ngesot gitu, merangkak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sadarilah bahwa semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita yang tuha, apalagi yang kecil. Nah, makanya tadi saya contohkan anak saya, berat saya membentuk karakter baik itu. Sekurang-kurangnya ibarat sholat tuh macam mana dia punya rasa bahwa itu kewajibannya yang harus dia tunaikan. Faqad qila aktsaru fasadis sibyani min ba'dihim li ba'din. Maka benar-benar dikatakan bahwa kebanyakan kerusakan anak-anak itu adalah akibat dari pergaulan dengan sesamanya. Nah, betul nian, ya, betul nian. Saya punya kawan lah gitu,
punya anak, anaknya itu padahal masuk pondok pesantren, tapi karena salah bergaul, apa yang terjadi? Akhirnya menjadi pengkonsumsi narkoba. Nah, padahal dia amat istilahnya itu pernah mondok di pesantren. Mestinya kan kalau sudah masuk pondok pesantren itu ada apa namanya itu ada filternya lah. Nah, tapi ternyata itulah hebatnya pergaulan tuh. Jadi ada dia terbawa-bawa seperti itu. Nah, kalau untung saya amati sudah ada semacam perubahan-perubahan positif gitu menuju perbaikan. Kalau tidak tuh, aduh, macam setengah orang gila ada juga gitu. Sampai abah mama tuh dibuat nangis. Kok anaknya bisa seperti itu? Ya tidak menyangka. Nah itu gara-gara apa tadi? Salah bergaul. Ya. Qala Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi muhadziran min dalika. Telah berkata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memberikan semacam peringatan lah, ya, memperingatkan kita supaya kita tuh berhati-hati daripada yang sedemikian itu. Dan yang sedemikian itu yang mana? Ya salah bergaul tadi. Wa iyyakum min suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Kalau bahasa kita, kata beliau nih, waspadalah oleh kalian daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Karena sesungguhnya aku melihat kerusakan seseorang itu adalah akibat daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Tidak baik dalam segi ibadahnya, penguler gitu maksudnya. Pemalas, tidak baik dalam segi akhlaknya, perilakunya, kata-katanya. Nah, kalau bisa itu dijauhi dari berkawan anak-anak kita, khususnya berkawan dengan yang demikian. Fa fi suhbatil abdadi kullu radhilatin tuaddi ila nafsin wa baghyin wa ifsadin. Di dalam bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu terdapat seluruh kehinaan atau kerendahan, ya, yang nanti akan bisa mengakibatkan kepada kekurangan, kejahatan dan kerusakan. Nah, itu jelas dah. Kekurangannya maksudnya kekurangan akhlak, kekurangan sopan santun, kurang ajar kalau bahasa kita, ya. Nah, gara-gara apa tadi? Gara-gara salah bergaul anak kita dengan kawan-kawannya itu. Wa qala Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Kalau Bapak dan Ibu tahu poster ulama besar Al-Habib Salim, ya. Al-Habib Salim. Nah, kalau di video pendek itu ada beliau mengunjungi Abah Guru Sekumpul. Ya, di YouTube, kadang-kadang tersebar, kadang di Facebook. Nah, ini Al-Habib Abdullah bin Umar ini abah beliau. Al-Habib Salim itu gelarnya Sultanul Ulama, ya, rajanya para ulama di zaman kita. Saya alhamdulillah ketemu sama beliau, mengikuti kajian pas beliau datang di Pondok Al-Mubarak seberang Jambi beberapa tahun yang lalu. Setahu saya cuman itulah beliau ke Jambi, ya. Nah, jadi ini abahnya ini memberikan nasihat nih. Kata beliau, ma gharrana ghairul jalisi wa dharrana wa adha'ana fataharra fi julasaka. Tidak ada yang membujuk kita, yang membahayakan kita dan menyia-nyiakan waktu kita selain daripada teman duduk atau teman bergaul. Artinya kalau kita sudah punya teman tapi salah kawannya itu, maka dia pasti akan membujuk kita, ya. Dia pasti akan membahayakan kita dan dia juga pasti akan menyia-nyiakan waktu kita. Nah, fataharra fi julasaka, maka kata beliau berhati-hatilah di dalam mencari kawan duduk, mencari kawan bergaul. Nah, dosa apa ya Pak ya? Ambil contoh aja, kita kalau berduduk di sekawanan, tengok kawan tuh
apa yang dibahas di saat dia duduk-dudukan itu. Kalau yang diduduki biasanya orang-orang yang berakhlak bagus, berilmu, pasti seputar ilmu yang dibahas. Ya, entah masalah wudhu, entah masalah wiritan, entah bacaan, entah amalan. Nah, coba kalau duduk sama orang-orang politik. Nah, pasti yang dibahas seputar politik. Apa kira-kira nanti yang dipilih nih kawan? Ya, macam mana pasti macam itu modelnya. Ya. Nah, akhirnya kita jadi seakan-akan tuh pikiran kita ya akan terfokus ke apa yang sedang dibahas. Karena memang sudah karakter jiwanya seperti itu. Jadi berhati-hati mencari tempat teman duduk. Cari orang-orang yang kalau berkumpul itu memang selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kurangnya nyadarkan kita, ya. Kalau yang sering maksiat mudah-mudahan berstop, atau sekurang-kurangnya mengurangi maksiat. Nah, bagus cari kawan macam itu. Yang awak nih punya watak pemalar, sekali berkawan sama itu berubah jadi dermawan. Awak yang punya watak pemalas beribadah, sekali berkawan dengan itu agak berajin. Awak yang biasanya itu hari-hari dunia aja yang dikejar, yang dipikir, yang diurus. Sekali berkawan sama itu mulai sudah nak ngeropong ke akhirat. Sudah mulai ada semacam ingin melakukan persiapan-persiapan untuk kembali ke akhirat. Sudah mulai nak banyak-banyak beramal, banyak-banyak bersedekah buat aset kehidupan supaya nyaman di alam kubur, supaya nyaman di padang mahsyar. Nah, kalau terkumpul dengan orang yang macam itu, beruntung kita. Ya, itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kirimkan melalui orang itu. Ya, nah, jadi mahal mencari orang-orang yang sedemikian. Tapi bukan mustahil, walaupun di zaman sekarang ini. Nah, kita tuh meminta kepada Allah Ta'ala supaya siapapun yang ada di sekitar kita, baik orang itu di sekitar kita, keluarga, seperti anak istri, ya siapapun, kawan-kawan, nah, itu semuanya adalah orang-orang yang terus selalu memberi tambahan kebaikan untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Sayyiduna Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala man awahu aslafana salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudalana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi muni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tahdhuruni fi kulli halin wa lamahatin tunanji biha
من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشران لذي شر من نس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.